Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khair wa syarrih. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa'akhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal urata ala ri'as asya'iyata waluna fi bunya thumma antolak falasbitu maliya. Thumma qala ya Umar atadari manis sa'il. Qul Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, suatu hari kami duduk dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lutut beliau dan kedua tangannya diletakkan di paha beliau, lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu engkau bersaksi tiada ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau mampu." Laki-laki itu berkata, "Benar." Kami heran kepadanya, bertanya, tapi setelah itu membenarkan jawaban Nabi. Ia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir, yang baik atau yang buruk." Ia berkata, "Benar." Ia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahu aku tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju, atau orang miskin, dan pengembala kambing saling berlomba mendirikan bangunan megah, kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam beberapa waktu. Setelah itu Nabi bertanya kepadaku, 'Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia itu Jibril, datang untuk mengajarkan Islam kepada kalian.' Hadis riwayat Muslim. Ma'rijul hadis atau referensi hadis. Yang pertama, Sahih Muslim, Kitabul Iman, hadis nomor 8. Yang kedua,
pengertiannya, etimologi. Fiqhul hadis, kandungan hadis. Yang pertama, memperbaiki pakaian dan penampilan. Ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih dan memakai minyak wangi. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik. Karena Jibril saja datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan penampilan dan sikap yang baik. Yang kedua, definisi Islam. Secara etimologi atau bahasa, Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya pada Allah SWT. Secara terminologi atau istilah adalah agama yang dilandasi oleh 5 dasar, yaitu yang pertama syahadatain, yang kedua menunaikan salat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat rukun dan memperhatikan adab dan hal-hal yang sunnah. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji sekali seumur hidup bagi yang mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang tinggalkan. 3. Definisi iman. Secara etimologi atau bahasa, iman berarti pengakuan atau pembenaran. Secara terminologi atau istilah berarti pembenaran dan pengakuan yang mendalam akan adanya Allah SWT, pencipta alam semesta yang tidak mempunyai sekutu apapun. Adanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat dan selalu menuruti perintahnya. Mereka diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak berjenis atau laki-laki atau perempuan, tidak mempunyai keturunan dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut sebelum diubah dan diselewengkan manusia merupakan syariat Allah. Adanya rasul-rasul yang telah diutus Allah yang dibekali dengan kitab samawi sebagai perantara untuk memberikan hidayah pada umat manusia, melainkan bahwa mereka adalah manusia biasa yang diistimewakan dan mashum atau terjaga dari segala dosa. Adanya hari akhir. Pada hari itu Allah membangkitkan manusia dari kuburnya, lalu diperhitungkan seluruh amal perbuatannya. Amal perbuatan yang baik dan dibalas dengan kebaikan, dan amal perbuatan yang buruk dibalas dengan keburukan. Adanya qada dan qadar, artinya apapun yang terjadi pada alam semesta ini merupakan ketentuan dan kehendak Allah semata untuk satu tujuan yang hanya diketahuinya. Inilah rukun-rukun iman. Siapapun yang meyakini maka ia akan selamat dan beruntung, dan barang siapa yang menentangnya maka ia akan sesat dan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai orang-orang mukmin, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kitab suci yang telah diturunkan kepada Rasulnya atau Muhammad SAW, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat, maka sungguh ia benar-benar tersesat. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Keempat, Islam dan iman. Melalui penjelasan di atas, maka kita pahami bahwa iman dan Islam adalah dua hal yang berbeda secara etimologi maupun secara terminologi. Pada dasarnya, jika berbeda nama tentu berbeda makna. Meskipun demikian, tidak jarang dipergunakan dengan arti yang sama. Islam berarti iman dan sebaliknya, iman berarti Islam. Keduanya saling melengkapi. Iman menjadi sia-sia tanpa Islam, demikian juga sebaliknya. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian sehingga seolah-olah engkau melihatnya.
Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihatmu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Yang keenam, hari kiamat dan tanda-tandanya. Tibanya hari kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu makhluk pun mengetahuinya, baik malaikat maupun rasul. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Jibril, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebagian tanda-tandanya, antara lain krisis moral sehingga banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan Tuhan terhadap budaknya. Kehidupan yang jungkir balik. Banyak orang bodoh menjadi pemimpin. Pemberian wewenang kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan. Harta melimpah. Manusia banyak yang berlaku sombong dan foya-foya. Bahkan mereka berlomba-lomba dan saling meninggikan bangunan dengan penuh kebanggaan. Mereka berlaku congkak pada orang lain. Bahkan mereka seakan ingin menguasainya. Ketujuh, etika bertanya. Seorang muslim akan menanyakan sesuatu yang membawa manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ia tidak akan menanyakan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang menghadiri sebuah majelis ilmu, lalu ia melihat bahwa audiens atau orang-orang yang berhadir di situ ingin mengetahui satu hal. Ternyata masalah tersebut belum ada yang menanyakan. Maka sepatutnya ia menanyakan meskipun ia sudah mengetahuinya, agar orang-orang yang hadir bisa mengambil manfaat dari jawaban yang diberikan. Orang yang ditanya tentang suatu hal dan ia tidak mengetahui jawabannya, hendaklah ia mengakui ketidaktahuannya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak mengetahuinya. Yang ke-8, metode tanya jawab. Pendidikan modern pun mengakui bahwa metode tanya jawab adalah metode pendidikan yang relatif berhasil, karena memberikan tambahan semangat pada diri pendengar untuk mengetahui jawaban yang akan diberikan. Metode ini sering dipergunakan Rasulullah SAW dalam mendidik generasi sahabat radhiyallahu anhu.